Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran PAI. Untuk pelajaran PAI kali ini kita akan belajar tarikh, yaitu tentang sejarah Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang para pejuang Islam. Dan salah satunya yang akan kita ceritakan pada kesempatan ini adalah pejuang Islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Siapakah Umar bin Abdul Aziz? Mari kita simak ceritanya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Nasab Umar bin Abdul Aziz atau istilah lainnya silsilah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah putra dari Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Ibunya adalah Laila bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu keturunan Umar bin Khattab dari jalur ibu. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal dengan kesolihannya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mewarisi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di Umar bin Abdul Aziz itu adalah termasuk keturunan Umar bin Khattab. Selanjutnya, kelahiran dan masa kecil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada tahun 61 Hijriah. Beliau dilahirkan dan tumbuh di lingkungan keluarga kerajaan Bani Umayyah di Damaskus. Saat remaja, ayahnya Abdul Aziz mengirim Umar bin Abdul Aziz untuk belajar ilmu agama pada para ulama di kota Madinah. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz telah menghafal Al-Quran. Ia tumbuh menjadi pemuda yang berilmu tinggi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur. Setelah ayahnya Abdul Aziz meninggal dunia, Umar tinggal bersama pamannya Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah di Bani Umayyah. Umar dinikahkan dengan putri Abdul Malik yang bernama Fatimah. Umar mendapatkan amanah menjadi gubernur Madinah, kemudian menjabat sebagai gubernur Hijaz, itu wilayah Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Dari tahun 89 sampai 93 Hijriah. Sebagai seorang gubernur, Umar merupakan contoh pemimpin adil dan sayang kepada rakyat Madinah dan Hijaz. Ia juga menghormati para ulama Madinah dan selalu bermusyawarah dengan ulama-ulama di Madinah dalam memutuskan kebijakan pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik menuliskan surat wasiat agar Umar bin Abdul Aziz yang menggantikannya sebagai khalifah setelah ia wafat. Sulaiman bin Abdul Malik adalah sepupu dari Umar bin Abdul Aziz. Pada awalnya, keluarga Sulaiman bin Abdul Aziz tidak setuju dengan pengangkatan Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi, setelah beberapa waktu mereka pun menerima. Bagaimana sikap Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat zuhud dan jujur.
Ia tidak menginginkan jabatan. Ketika ia mendengar wasiat Sulaiman bin Abdul Malik, ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa jabatan itu adalah musibah karena takut akan amanah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya ia hendak mengundurkan diri dari jabatan khalifah, akan tetapi kaum muslimin menolaknya sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menerima jabatan yang berat tersebut. Usaha Umar bin Abdul Aziz dalam masa kepemimpinannya. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah hanya 2,5 tahun, yaitu sejak tahun 99 sampai 101 Hijriah. Di masa yang singkat tersebut, Umar bin Abdul Aziz mampu mengadakan beberapa perubahan. Di antaranya, yang pertama, mengembalikan semua kekayaan kerajaan ke Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal adalah tempat kaum muslimin mengumpulkan zakat, sedekah, dan infak. Baitul Mal ini pula yang digunakan oleh pemerintah untuk menanggung seluruh kebutuhan orang fakir dan miskin yang membutuhkan. Umar bin Abdul Aziz memulai dari fasilitas kerajaan yang dimilikinya. Kuda dan kendaraan lainnya dikembalikan ke Baitul Mal. Kemudian meminta istrinya menyumbangkan seluruh perhiasannya ke Baitul Mal. Dilanjutkan kepada seluruh keluarga Bani Umayyah yang telah menggunakan harta dari Baitul Mal secara zalim, mereka diminta mengembalikannya. Berita tentang hal ini tentu saja menyenangkan kaum muslimin. Mereka yakin bahwa Umar tidak akan zalim kepada rakyatnya. Sejak saat itu, kebutuhan seluruh fakir miskin ditanggung oleh Baitul Mal. Kaum muslimin hidup dalam kecukupan dan tidak ada yang menerima zakat. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa masyarakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi masyarakat yang paling kaya dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, perubahan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah mengganti para pejabat yang bermasalah. Salah satu usaha yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam perbaikan pemerintahan adalah penggantian pejabat yang zalim dan memakan harta rakyat. Pejabat tersebut digantikan dengan orang-orang yang amanah dan solih seperti Ismail bin Ubaidillah bin Abil Muhajir al-Mahzumi diangkat sebagai gubernur Afrika dan Maroko. Ia adalah orang yang solih sehingga banyak masyarakat dari suku barbar Afrika yang masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Nuaim As-Sukairi diangkat menjadi gubernur Khurasan. Ia menurunkan pajak. Hal ini menyebabkan para penduduk Khurasan tidak memberontak kepada pemerintah Bani Umayyah. Perubahan yang ketiga yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah menyebarkan dakwah Islam dengan rasa aman tanpa perang. Umar bin Abdul Aziz adalah teladan penyebaran dakwah dengan damai. Dengan metode dakwah yang damai ini, banyak penduduk di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan semakin menyenangi Islam dan semakin taat kepada pemerintah. Umar bin Abdul Aziz menyibukkan diri dengan menata pemerintahan daripada meluaskan wilayah dengan perang. Sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada perangan untuk meluaskan wilayah. Dengan ketiga usaha yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, rakyat hidup dalam kedamaian dan keamanan. Tidak ada pemberontakan dari penduduk. Mereka mempunyai seorang khalifah yang jujur dan amanah, gubernur yang solih, serta kebutuhan hidup mereka terpenuhi dengan baik. Maka tidak heran jika para ahli sejarah menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Rashidin yang kelima yang mengembalikan pemerintahan seperti para Khalifah Rashidin sebelumnya. Selanjutnya, sifat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai orang yang zuhud dan sangat mencintai rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan satu, hidup sederhana meskipun menjabat sebagai khalifah. Yang kedua, memberikan gaji yang cukup kepada para pegawainya. Tiga, memberikan beasiswa kepada para pelajar.
4. Memberikan santunan kepada orang miskin dan membutuhkan. Yang kelima, memperbanyak puasa dan sholat malam. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriah dalam usia 39 tahun karena penyakit yang dideritanya. Masa pemerintahannya sangat singkat tetapi memberikan dampak positif yang sangat besar bagi dakwah Islam. Nah, anak-anakku sekalian, itulah cerita atau kisah tentang pejuang Islam. Dalam hal ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan kita tutup pertemuan ini dengan doa, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.